Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Seperti yang kalian lihat, aku udah ada di kereta nih lewat Monas menuju ke Kota Tua. Jadi aku tuh hari ini rencananya mau one day tour Jakarta dari Kota Tua terus ke tempat-tempat hits dan viral yang ada di Jakarta. Perjalanan dari Depok ke Kota Tua itu kemarin memakan waktu 1,5 jam karena beberapa kali berhenti gitu ya, kayaknya gantian kereta ya. Dan aku agak kaget sih sama Kota Tua sekarang, itu tuh rapi banget, bersih, bahkan ada toiletnya, ada musolahnya gitu. Terus kayaknya teratur aja gitu, aku senang banget. Bahkan area luarnya yang biasanya kita suka lihat banyak yang jualan gitu ya, ini benar-benar gak ada, bersih banget. Kalau kamu mau keluar langsung di Kota Tuanya, mungkin kamu bisa keluar di pintu exit yang deket sama peron 1, 2 gitu ya. Nah, kalau aku karena emang ini agak muter, jadi ya udah bonusnya bisa ngelihat Kota Tua versi rapihnya. Asli sih kayak tempat yang beda banget gitu karena udah lebih rapi, bersih gitu ya. Dan bahkan kayak halte Transjakartanya juga jadi pindah ke area pojok. Ini kita kesana padahal kemarin jam 9-an, tapi panasnya mentereng banget. Jadi benar-benar harusnya mungkin bawa ini ya, bawa payung kita ya. Nih, yang dulunya jalanan rame macet, sekarang udah jadi tempat main sepeda. Ada yang muji-muji kota sendiri. Secara selama ini dia nggak main di sini guys. Terus dia bangga gitu, sekarang udah bagus gini Kota Tua. Jadi bisa-bisanya dia lebih tahu Kota Tua dari vlognya Wuki guys. Maksudnya kok bisa gitu? Terus Wuki tuh ke Batavia Cafe. Tuh, ya ini kan emang udah ada lama, dianya aja yang kemana aja kan. Ada bobok. Ini tuh emang masih jam 10, jadi emang masih sepi. Dan agak sedikit panas sih menurut aku, ya nggak sih? Nah ini yang di belakang aku itu, jangan kamu nggak tahu namanya. Ini museumnya. Alhamdulillah, ini aku Alhamdulillah tahu ya dia guys. Dari mana? Dari Wuki taunya? enggak, ini udah tahu. Kayaknya dia malah ngeliat vlognya Wuki. Itu dia di tengah-tengah sini. Mana? Enggak, dia ada Indomaret terus. Bisa-bisanya mereka nggak nyampe 5 menit udah minta pulang. Panas guys. Untuk yang mau foto-foto dengan sepeda ontel, kemarin aku udah tanya harganya itu 20.000 per 30 menit. Udah dapat sepedanya, terus udah dapat juga topinya. Setelah kepanasan, kita langsung menuju ke halte Transjakarta untuk menuju ke Museum Nasional. Aku tuh penasaran banget sih, karena di Museum Nasional itu kan ada Immersiva ya. Nah, kita pengen ke sana ya. Jadi kalau kalian bingung Museum Nasional itu apa, jadi Museum Nasional itu dulunya terkenal sama sebutan Museum Gajah. Nah, kalau dari Kota Tua ke Museum Nasional ini cukup naik Transjakarta nomor 1 pokoknya kayak banyak deh, dan turunnya langsung di depan Museum Nasionalnya. Kurang lebih kemarin perjalanan sekitar 15 sampai 20 menit. Untungnya juga sih nggak terlalu lama nunggu Transjakartanya karena memang banyak yang lewat. Untuk ke Museum Nasional ini kita bisa beli online, tiketnya bisa juga on the spot ya, dan tersedia juga pembayarannya bisa pakai QRIS, cash juga bisa. Nah, tapi kalau di Immersivanya memang ada waktu-waktu tertentunya. Kemarin kita emang pesan tiket Immersivanya untuk pertunjukan jam 10.40. Jadi pas banget sih pas kita datang, gak lama langsung Immersivanya mulai. Berhubung aku beli tiketnya online ya, pas lagi datang ke area tiketing aku langsung tunjukin tiket online-nya dan akan ditukar tiketnya berupa fisik nih ya. Setelah itu dicek
tiketnya, dicap gitu tanggalnya, baru deh kita masuk ke area imersifanya. Jujur aku agak nggak ekspektasi gimana banget sih. Di Jalan Kabupaten Yakub Cornelis Baciu Radenmacher, salah seorang pendiri Batavia Astronomische van Kunsten en Wetenschappen atau Lembaga Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan menerbitkan Majapahit nomor 3. Tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum di Koningsplein West dan terlengkap di Indonesia. Memiliki koleksi berbagai era yang terbagi menjadi 7 jenis koleksi, yaitu alam kerajaan satwa. Semua serba berukuran besar, nenek moyang ular. Terima lagi bikin lagu. Terus ada lagi. Ini kamera 360. Ya. Ya. Aku agak nggak nyangka aja sih imersifnya cuma satu di ruangan tertutup gitu. Kayaknya ekspektasi aku ketinggian ya. Tapi overall aku suka banget sih, adem ya, mungkin karena sebelumnya panas-panasan, dan ya beberapa ini sih menarik, jadi patut dicoba. Nah kalau kamu masuk ke imersifnya itu kamu harus bayar tiket masuk museum nasionalnya. Jadi ini akhirnya aku setelah itu keliling museumnya. Berhubung kita bertiga juga belum ada yang pernah kesini, jadi sambil lihat-lihat gitu ya. Kurang lebih kayak gini tampilan di dalamnya. Jadi banyak patungnya, dan kalau mau kamar mandi tersedia juga ya. Ada kamar mandinya di area pojok, dan ternyata dalamnya juga cukup luas ya. Ini salah satu keterangan di patungnya ya. Setiap patung tuh ada kayak begininya nih. Aku akhirnya coba ngintilin aja nih mereka jalan-jalan. Ada wayangnya juga cukup beragam. Terus aku perhatiin tuh ada keris gitu ya. Mungkin kalau untuk anak sekolahan kesini lihat sejarah tuh cocok juga sini. Ini aku coba ke ruang sejarah kebudayaan Indonesia. Kayaknya emang lebih terang sih, karena aku lihat ada lukisan cakep banget nih Raja Ampat. Dan lukisan ini, kalau ini kayak lukisannya tuh kayak beneran nyata gitu, cakep banget. Ayo, kali ini kita mau ke gedung yang berbeda. Kayak ngerti aja. Jadi ini kita masih di Museum Nasional guys. Jadi ternyata di sini tuh banyak banget ya. Tadi tuh ada patung-patung yang di area luar, terus ada wayang, ada keris, dan nih kalian bisa lihat kayak ada apa ini namanya nih. Dan emang tuh di perahu, keren. Lihat sampai sana sepanjang itu. Ya. Iya kayak sampan gitu. Dan suasana itu emang sepi banget. Bayar masuknya 15.000 saja, bisa OTES. Setelah puas keliling di Museum Nasional ya, kita berencana untuk naik bis wisata ya, karena udah lama banget lihat cuman belum pernah coba.
Nah untungnya ternyata di depan Museum Nasional ini ada haltenya, halte khusus untuk bis wisata. Jadi kita tuh excited pengen coba. Nah kalau kita lihat di maps tuh katanya per 10 atau 15 menit gitu datang. Tapi kayaknya itu tidak sesuai sih. Karena kemarin aku nunggu sampai sekitar setengah jam baru datang. Dan ketika datang pun emang gratis ya. Jadi cukup nge-tap flashnya 2 kali terus gratis. Cuma ternyata kita tuh salah gitu. Aku tuh cuman 2 halte, setelah itu udah sampai di pemberhentian terakhirnya. Nah kata petugasnya kalau mau naik lagi kita harus turun dulu dan ngantri lagi. Ngantri laginya sih nggak masalah, cuman ternyata setelah kita turun dan ngantri, bisnya itu untuk datang ambil penumpangnya lagi butuh waktu kurang lebih 15 menit. Setelah akhirnya dia nyampe di halte dan naikin penumpang, nggak langsung jalan juga, nunggu lagi kurang lebih 15-30 menit. Jadi nunggu dia sampai cuman mau ke Sarinah naik bis gratis aja tuh 1,5 jam sendiri guys. Buru-buru menikmati ini Jakarta. Ada gua mati kepanasan. Nggak boleh duduk, berdiri nggak boleh. Padahal awalnya kita tuh niatnya emang mau keliling pakai bis wisata, tapi karena panas banget dan udah kesel karena lama banget, ya udah akhirnya kita berhenti di Sarinah. Nah ini aku juga hal baru juga buat aku, ternyata Pasar Nusantara tuh udah buka. Terakhir aku kesini kan belum ya. Dan di dalamnya itu banyak banget makanan yang bisa dicobain. Padahal aku kesana tuh hari Sabtu ya, aku kira akan penuh, ternyata tuh enggak. Aku dapat tempat duduk, manalah adem banget. Udah gitu ada colokan, jadi kita bisa ngecharge. Udah gitu di sana itu pembayarannya itu cashless, jadi cukup scan, jadi udah top banget deh. Ini tempat duduknya bisa kalian lihat, satu area itu banyak banget dan tempat duduknya lucu-lucu. Makanannya dari pokoknya khas Bali ada, Bandung ada, tahu gejrot ada, bahkan asinan, kerupuk, Sundaan, makanan Sunda juga ada, bahkan yang non halal juga ada. Tapi kayak di area pojok gitu. Nah aku tuh agak kaget juga sih bisa sebersih itu, serapi itu. Udah gitu setiap kali kalau udah selesai makannya tuh bisa kita taruh di pojokan bekas mangkoknya atau nanti dirapihkan sama petugasnya. Jadi wah keren banget nih. Untuk harganya sendiri memang cukup beragam ya. Kemarin aku coba beli minum kristalin sekitar 7.000 kalau nggak salah harganya. Terus ada es teh lecinya gitu-gitu tuh sekitar 10 ribuan. Nah untuk makanannya range-nya mungkin dari 20 ribuan sampai ada juga yang satu porsi 60 ribuan. Tapi kalian harus tahu porsiannya itu tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing gitu berdua juga bisa. Atau kalau kalian misalnya pengen jajan dari luar gitu, nggak misalnya pesan makan satu, sisanya jajan dari luar juga boleh. Karena kan di dekat Pasar Nusantara ada sari-sari ya. Dan sari-sari itu kan seperti kalian tahu banyak banget cemilan-cemilan atau bahkan ada nasi-nasinya juga kalau kalian pengen beli. Setelah puas di Sarinah, makan, sholat, istirahat, kita langsung menuju ke halte Hotel Indonesia. Nah, untungnya dari Sarinah ada bisnya langsung ke sana. Untuk part yang ini akan aku sambung di part berikutnya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, tungguin ya part berikutnya ya. Assalamualaikum.